Di Monrovia 2003, ratusan perempuan berkaos putih mengunci para panglima perang di dalam ruang perundingan dan mengancam akan melepas seluruh pakaian mereka jika ada yang berani keluar sebelum menandatangani damai. Dalam budaya Afrika Barat, ancaman itu bukan gertakan, itu kutukan, dan tidak satupun tentara, diplomat, atau presiden di meja itu berani mengujinya. Leymah Bowie mengakui sendiri, mogok seks yang mengelilingi dunia itu nyaris tidak berdampak apa-apa. Yang benar-benar meruntuhkan perang saudara Liberia adalah aksi ini, sementara dunia terlalu sibuk tertawa untuk menyadarinya. Untuk memahami mengapa gerakan itu bisa bekerja sama sekali, mengapa perempuan-perempuan tanpa senjata ini memiliki leverage yang tidak dimiliki oleh institusi bersenjata manapun, kita perlu melihat terlebih dahulu kondisi Liberia yang mereka hadapi. Sebuah negara yang sejak kelahirannya pada 1847 sudah membawa kontradiksi yang tidak pernah terselesaikan. Liberia didirikan pada 1847 oleh para budak Afrika yang dimerdekakan dari Amerika, sebuah negara yang lahir dari janji kebebasan, namun di penghujung abad ke-20 runtuh dalam kekacauan perang saudara yang berlangsung hampir 14 tahun. Angka-angkanya tidak memberi ruang untuk penafsiran yang lebih ringan. Sekitar 250.000 orang tewas, lebih dari 1 juta mengungsi, di negara yang total penduduknya hanya 3 juta jiwa, dengan perang saudara kedua berlangsung antara 1999 hingga 2003. Di pusat kekacauan ini berdiri Charles Taylor, panglima perang yang pada 1997 terpilih menjadi presiden. Seorang yang oleh orang-orang di sekitarnya digambarkan mampu memberikan senyum hangat, lalu memerintahkan eksekusi dalam satu tarikan napas yang sama. Perang ini meninggalkan 2 pola kekerasan yang terdokumentasi. Anak lelaki yang belum mencapai usia remaja dipersenjatai, sering dibius, lalu dilepas membantai komunitas mereka sendiri. Dan kekerasan seksual yang digunakan sebagai instrumen perang secara sistematis terhadap perempuan. Survei pemerintah Liberia pada 2005 dan 2006 mewawancarai sekitar 1.600 perempuan di 10 dari 15 wilayah negara itu dan menemukan bahwa 92% di antara mereka pernah mengalami kekerasan seksual, sebuah angka yang mencerminkan bukan insiden, melainkan pola yang direncanakan. Salah satu perempuan yang menanggung beban konteks ini adalah Leymah Bowie, lahir 1972, yang masih remaja saat perang pertama meletus, dan yang pada usia 24 tahun sudah menjadi ibu muda tanpa pekerjaan, sebelum kemudian memilih jalan sebagai pekerja sosial yang menyembuhkan trauma para mantan tentara anak. Dari mimpi itu, Bowie menghadapi perhitungan yang jauh lebih keras dari sekedar niat. Untuk menggerakkan seluruh perempuan Liberia, ia harus menyatukan 2 kelompok yang selama perang ini berada di sisi berbeda, perempuan Kristen dan perempuan Muslim dalam satu barisan. Yang menjembatani keduanya adalah Asatu Bah Kenneth, perwira polisi Muslim yang berdiri di sebuah pertemuan dan berjanji menggalang perempuan dari masjid. Untuk pertama kalinya, perempuan dari gereja dan dari masjid berdiri berdampingan di bawah satu tujuan. Mereka menamakan diri Aksi Massa Perempuan Liberia untuk Perdamaian, dengan lebih dari 3.000 anggota, berseragam kaos putih sederhana sebagai lambang perdamaian. Pertanyaannya bukan soal keberanian, itu sudah terbukti. Pertanyaannya adalah soal mekanisme tekanan. Bagaimana sekelompok ibu tanpa senjata bisa memaksa seorang diktator bersenjata untuk bergerak? Dan markas mereka untuk menjawab pertanyaan itu bukan sebuah istana, melainkan sebuah lapangan terbuka di pasar ikan di pinggiran Monrovia. Dari lapangan pasar ikan itulah gerakan ini akan merancang tekanannya, bukan dengan senjata, melainkan dengan pendudukan ruang publik dan sesuatu yang tak mudah dilawan oleh kekuasaan bersenjata, reputasi moral, dan rasa malu sebagai senjata kolektif. Berbulan-bulan, ribuan perempuan berbaju putih datang setiap hari ke satu titik yang sama, jalur iring-iringan mobil Presiden Taylor. Mereka duduk, berdoa, dan bernyanyi, di bawah matahari, di bawah hujan, sehingga Taylor tidak pernah bisa melewati hari kerjanya tanpa melihat mereka. Dari tekanan harian itulah lahir mogok seks, cara menekan para suami agar ikut menyuarakan perdamaian. Taktik ini menarik kamera dunia dan itulah kenapa ia paling dikenang. Tapi sesungguhnya, ia bukan senjata terkuat yang dimiliki para perempuan Liberia. Dalam tradisi Liberia, melihat seorang ibu menelanjangi dirinya di depan umum dianggap kutukan dan aib seumur hidup,
bagi siapapun yang menyaksikannya. Ancaman inilah, bukan mogok seks, yang menjadi senjata budaya paling ditakuti dan yang akan dipakai di momen paling genting dalam seluruh gerakan ini. Puncak tekanan tiba pada 23 April 2003. Ratusan perempuan menggelar aksi duduk di depan Istana Kepresidenan. Ribuan lagi berkumpul di luar, hingga Taylor tidak punya pilihan selain menerima delegasi mereka. Leymah Bowie yang ditunjuk berbicara langsung di hadapan sang presiden. Di hadapan Taylor, Bowie menyampaikan satu pernyataan. Perempuan Liberia lelah berperang, lelah melarikan diri, lelah mengemis makanan, lelah melihat anak-anak mereka diperkosa. Dan yang mereka minta hanya satu hal, masa depan bagi anak-anak mereka. Taylor mendengarkan, lalu mengalah, dan berjanji hadir di perundingan damai di Accra, Ghana. Tapi, satu pihak masih absen dari meja, para pemberontak. Maka para perempuan bergerak ke perbatasan, berbaris dalam balutan putih di depan markas pemberontak, mengangkat poster damai. Para panglima perang, yang terbiasa dihormati lewat ketakutan, terkejut menghadapi tekanan tanpa kekerasan ini, dan akhirnya setuju datang ke Accra. Dengan Taylor dan para pemberontak sama-sama terikat janji hadir, seluruh pihak yang berkonflik kini duduk di satu meja yang sama di Accra. Sebuah kondisi yang selama 14 tahun perang saudara tidak pernah tercapai melalui jalur diplomatik manapun. Yang tersisa adalah pertanyaan tentang apa yang terjadi ketika negosiasi itu nyaris runtuh dari dalam. Tanggal 4 Juni 2003, perundingan damai Liberia resmi dibuka di Accra. Di atas kertas, ini adalah kemenangan diplomasi. Pada kenyataannya, ujian terberat bagi gerakan perempuan Liberia baru saja dimulai. Para perempuan memahami satu hal dari pengalaman pahit. Tanpa pengawasan langsung, meja perundingan hanya akan menjadi panggung baru bagi para panglima perang berebut jabatan. Maka, delegasi sekitar 200 perempuan ikut berangkat ke Accra dan berdoa setiap hari di luar gedung perundingan. Kekhawatiran mereka terbukti beralasan. Perundingan yang dijanjikan berlangsung 2 minggu molor hingga berbulan-bulan. Dalam penuturan Bowie, para panglima perang makin nyaman di hotel mewah Accra, sementara di Monrovia yang terkepung, sekitar 200 orang tewas setiap hari. Maka para perempuan mengambil tindakan yang melampaui protes simbolik. Mereka masuk ke dalam gedung, duduk, mengaitkan lengan satu sama lain, dan memblokade semua pintu keluar. Tak seorang pun delegasi boleh meninggalkan ruangan, bahkan untuk makan, sampai kesepakatan damai tercapai. Seorang petugas keamanan menyebut aksi ini lewat pengeras suara sebagai pendudukan oleh Jenderal Leymah dan pasukannya. Ketika petugas keamanan mengancam menangkap Bowie dengan tuduhan menghalangi keadilan, ia merespons dengan cara yang tak terduga, mulai melepas pakaiannya di depan seluruh ruangan. Dalam tradisi Afrika Barat, tindakan seorang ibu menelanjangi diri di hadapan lelaki yang bersalah membawa kutukan adat, sebuah sanksi moral yang bobotnya melampaui ancaman hukum formal. Tak ada satupun lelaki di ruangan itu yang berani membiarkan momen itu berlanjut. Sejarawan perdamaian Stephen Stedman pada 1997 menamai fenomena ini spoiler problem. Kondisi di mana aktor yang merasa dirugikan oleh perdamaian secara aktif menyabotase negosiasi dari dalam meja perundingan. Yang terjadi di Accra memperlihatkan bagaimana tekanan sipil dari luar meja dengan merebut ruang fisik dan mempertaruhkan reputasi moral para delegasi secara publik menjadi satu-satunya mekanisme yang mampu menetralisir sabotase itu tanpa satupun peluru dilepaskan. Pada 11 Agustus 2003, tekanan itu mencapai titik yang tak bisa lagi ditahan. Charles Taylor mengundurkan diri dari kursi presiden dan mengasingkan diri ke Nigeria, memicu perayaan yang berlangsung berhari-hari di jalanan Monrovia. Sepekan kemudian, 18 Agustus 2003, perjanjian damai Accra ditandatangani. Pasukan PBB dikerahkan ke Liberia, dan perang yang telah berlangsung 14 tahun, yang oleh banyak pihak dianggap mustahil dihentikan, akhirnya berakhir. Perlu dilihat dengan jujur, gerakan perempuan bukan satu-satunya variabel yang bekerja. Dakwaan Taylor oleh Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone, tekanan organisasi regional ECOWAS, dan majunya pasukan pemberontak ke ibu kota, semua faktor itu ikut menentukan keruntuhan rezimnya. Meski demikian, satu hal tak terbantahkan secara faktual. Merekalah yang memaksa perundingan itu terjadi, dan merekalah yang menjaga agar meja negosiasi tidak bubar sia-sia, termasuk melalui ancaman kutukan adat dan pendudukan fisik ruang yang mengurung para delegasi. Peneliti perdamaian Stephen Stedman pada 1997 menamakan ancaman semacam ini sebagai spoiler problem.
aktor yang secara aktif menyabotase negosiasi karena merasa dirugikan oleh perdamaian. Gerakan sipil Liberia menetralisir spoiler itu bukan dari dalam meja perundingan, melainkan dengan mengepung seluruh ruang di sekelilingnya. Kisah ini nyaris terlupakan, tertutup oleh arus berita perang Irak, sampai film dokumenter Pray the Devil Back to Hell, karya Abigail Disney pada 2008, merekonstruksi kronologi tekanan di Accra, termasuk momen ketika Leymah Bowie mengancam melepas pakaiannya di hadapan para delegasi, sebuah kutukan adat yang membuat seluruh ruangan berhenti. Pada 2011, pengakuan tertinggi datang. Hadiah Nobel Perdamaian diberikan kepada Leymah Bowie dan Ellen Johnson Sirleaf, yang pada 2005 telah terpilih sebagai kepala negara perempuan pertama secara demokratis di seluruh Afrika, bersama aktivis Yaman, Tawakkol Karman. Adapun Charles Taylor pada 2012 dijatuhi hukuman 50 tahun penjara. Yang tersisa dari Liberia bukan hanya catatan kemenangan, melainkan sebuah pertanyaan yang menggantung. Jika perempuan-perempuan tanpa senjata, tanpa tentara, dan tanpa kekuasaan formal mampu menghentikan perang 14 tahun, maka mekanisme apa yang selama ini kita anggap sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian? Dan siapa yang diuntungkan oleh keyakinan itu? Survei pemerintah Liberia tahun 2005-2006 mencatat angka yang sulit dicerna. Dari sekitar 1.600 perempuan yang diwawancarai di 10 dari 15 county, 92% menyatakan pernah mengalami kekerasan seksual selama konflik. Sebuah angka yang bukan menggambarkan insiden, melainkan menggambarkan kebijakan. Di dalam konteks inilah, Leymah Bowie, lahir 1972, bekerja sebagai konselor trauma. Pada tahun 2002, mulai mengorganisasi perempuan lintas keyakinan melalui jaringan WIPNEP bersama rekannya Asatu Bahkenat, seorang perwira polisi muslim, membangun koalisi yang akhirnya melampaui 3.000 anggota Kristen dan Muslim, semuanya mengenakan baju putih sebagai penanda tunggal identitas bersama mereka, perdamaian. Gerakan ini memilih titik tekanan yang paling taktis, pasar ikan di jalur yang dilalui Charles Taylor setiap hari, tempat para perempuan menggelar vigil berbulan-bulan, menjadikan kehadiran fisik mereka sebagai penghalang yang tidak bisa diabaikan oleh protokol kekuasaan manapun. Karena mengusir mereka secara paksa akan menghasilkan citra yang jauh lebih merusak daripada membiarkan mereka duduk. Bowie sendiri mencatat bahwa mogok seks, yang kemudian paling banyak dikutip media internasional, dampaknya terbatas di kota. Ia lebih merupakan alat simbolik daripada instrumen tekanan langsung. Sementara senjata yang benar-benar bekerja adalah pendudukan fisik ruang publik dan ancaman kutukan adat, yang dalam konteks budaya Liberia menempatkan beban moral secara langsung di tubuh para penguasa, bukan di tubuh para perempuan itu sendiri. Pada 23 April 2003, Bowie menyampaikan pidato langsung di hadapan Taylor di istana, dan Taylor menyetujui untuk hadir di perundingan Accra. Tapi perjalanan ke meja perundingan hanya memindahkan arena, bukan menyelesaikan permainan. Karena di Accra, delegasi pemberontak dan pemerintah sama-sama memiliki insentif untuk memperpanjang proses selama posisi lapangan masih menguntungkan mereka. Perundingan Accra yang dimulai 4 Juni 2003 molor hampir 3 bulan. Sementara menurut penuturan Bowie, sekitar 200 orang tewas setiap hari di Monrovia selama negosiasi berlangsung. Maka pada titik inilah, sekitar 200 perempuan dari delegasi sipil memilih tindakan yang melampaui lobi. Mereka membarikade ruang sidang, mengunci para delegasi di dalam, dan ketika petugas keamanan hendak menangkap Bowie, ia mengancam akan melepas pakaiannya di depan seluruh delegasi. Sebuah ancaman kutukan adat yang membuat seluruh ruangan berhenti. Cara kerja tekanan ini memiliki nama dalam studi perdamaian, shaming sanction. Ketika kelompok yang secara konvensional dianggap tidak memiliki kekuasaan, membalikan rasa malu kepada pihak yang berkuasa, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan menjadikan reputasi moral si penguasa sebagai taruhan publik yang terbuka. Dan di Accra, taruhan itu cukup berat untuk menghentikan delegasi yang sebelumnya tidak bisa dihentikan oleh 3 bulan negosiasi formal. Taylor mundur 11 Agustus 2003, mengasingkan diri ke Nigeria. Perjanjian damai Accra ditandatangani 18 Agustus 2003, diikuti oleh masuknya pasukan UNMIL. Meski para analis mencatat bahwa dakwaan kejahatan perang terhadap Taylor yang dibuka tepat pada 4 Juni 2003, tekanan ECOWAS dan kemajuan kelompok pemberontak turut menentukan, perempuan Liberia diakui sebagai kekuatan yang memaksa proses itu tetap berjalan ketika semua pihak lain punya alasan untuk menghentikannya.